wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas A 2019 yang beranggotakan Amarelia Sinta, Dio Setiawati, Rebecca Teresia, dan saya sendiri Karnasakinanti Andina Dewi. Di video kali ini kami akan membahas mengenai buku Andrew Griffin bab 13 yang berjudul Resolving Risk to Reputation atau menyelesaikan resiko terhadap reputasi. Next. Nah, di bab 13 ini pertama dibahas mengenai manajemen masalah. Jadi dalam suatu perusahaan itu pasti terdapat masalah atau krisis yang dapat terjadi di dalam perusahaan tersebut kan. Nah, suatu masalah atau krisis tersebut jika tidak diselesaikan atau ditangani dengan tepat dan cepat, maka akan mengancam keberlangsungan atau eksistensi dari perusahaan tersebut. Nah, dampak krisis yang terjadi dalam perusahaan itu dapat menjadi lebih ringan atau lebih mudah ditangani jika perusahaan tersebut dapat mengelola krisis atau masalah tersebut dengan baik. Nah, hal ini itu adalah yang disebut dengan manajemen masalah atau manajemen krisis. Nah, kaitannya dengan studi kasus yang kami angkat mengenai kasus Grab Wheels yang menelan korban nyawa itu adalah pihak PT Grab Indonesia sendiri itu bisa dikatakan sudah dengan cepat dan tepat melakukan tindakan untuk mempertahankan citra perusahaan mereka. Hal yang dilakukan Grab itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pre-crisis phase, di mana mereka sudah mempersiapkan apa-apa saja potensial krisis dan potensial issues yang dapat terjadi setelah peluncuran Grab Wheels itu sendiri. Nah, yang kedua adalah crisis response phase, di mana mereka sudah dengan cepat tanggap melakukan komunikasi yang baik dengan korban, dan juga teman-teman media dan masyarakat seperti itu. Nah, yang ketiga adalah post crisis phase, di mana mereka menyadari bahwa krisis atau masalah yang terjadi sebelumnya itu dapat menjadi bahan evaluasi mereka supaya performa dan kinerja mereka lebih baik ke depannya. Selanjutnya ada yang namanya proses manajemen masalah atau issues management process, di mana terdapat 7 panduan praktis dalam proses manajemen masalah atau krisis, yaitu yang pertama ada pemindaian, identifikasi, prioritas, analisis, strategi, implementasi, dan evaluasi. Ada 7 ya. Nah, berdasarkan 7 panduan praktis yang perlu dilakukan dalam proses manajemen masalah tersebut, Grab telah melakukan tindakan yang baik dan tersusun, mulai dari melakukan komunikasi dan edukasi yang baik terkait potensial krisis dan issues kepada masyarakat, stakeholders, dan teman-teman media. Mereka juga mengadakan uji coba gratis dan memberikan petunjuk keamanan berkendara secara lengkap melalui aplikasi dan poster-poster yang ditempel. Mereka juga cepat tanggap mencari tahu inti permasalahan yang terjadi saat krisis datang. Mereka langsung menghubungi keluarga korban. Mereka juga memberikan dukungan moral dan materi. Mereka juga melakukan respon krisis yang baik kepada teman-teman media karena mereka melakukan klarifikasi secara gamblang, tidak ditutup-tutupi, dan sangat korporatif kepada teman-teman media gitu. Dan mereka juga mengevaluasi dan membenahi diri dengan belajar dari kekurangan hingga melakukan sosialisasi lebih lanjut soal edukasi penggunaan Grab Wheels secara aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebecca Teresia Purba dengan nomor hadir 35. Kompetensi manajemen masalah. Ada beberapa kompetensi manajemen masalah yang dibutuhkan terutama untuk profesional komunikasi. Di antaranya ada fleksibilitas, pemikiran dari luar ke dalam, fokus solusi, objektivitas, empati, dan juga mempengaruhi. Dalam kompetensi manajemen masalah, kita dapat melihat bagaimana Grab telah cukup baik dan tanggap dalam menangani permasalahan yang terjadi. Grab fokus dalam menangani dan juga menyelesaikan masalah terkait kecelakaan Grab Wheels ini dengan mencari solusi dan juga menyusun strategi dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan tahapan-tahapan yang sudah terorganisir yang dilakukan Grab dalam menangani kasus tersebut. Mereka juga menerima kenyataan dan berani menghadapi masalah, serta menunjukkan rasa empati kepada korban dengan menghubungi keluarga korban, memberikan dukungan moral dan juga bantuan moral. Tidak hanya itu, mereka juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi bagaimana penggunaan Grab Wheels yang aman. Selanjutnya ada pengembangan strategi masalah.
Dalam template strategi manajemen masalah terdapat 10 langkah yang menggabungkan strategi dan juga taktik dalam mengerjakan masalah baik internal maupun eksternal. Dalam penanganan kasus Grab Wheels, Grab juga menggunakan strategi dengan langsung berurusan dengan publik, mulai dari mendeskripsikan masalah sehingga jelas apa saja resiko dan peluang yang dihadapi, menentukan titik fokus permasalahan, menganalisis situasi yang ada, dan memberikan perhatian terhadap permasalahan dengan menghubungi dan membantu keluarga korban, serta memberikan respon baik kepada media. Melakukan komunikasi dan respon yang baik untuk mendapat penilaian baik kembali dari masyarakat juga dilakukan oleh Grab dengan melakukan survei yang menunjukkan bukti nyata dampak sosial dengan adanya Grab Wheels ini, yaitu dengan hasil 9 dari 10 masyarakat Jakarta mempercayakan Grab Wheels sebagai moda transportasi jarak dekat perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa Grab telah mampu mempertahankan dan meningkatkan citranya di masyarakat. Perkenalkan, saya Dia Sitawati, nomor hadir 10 dari kelompok pertemuan 9, akan melanjutkan menjelaskan paper resume dari kelompok kami pada subbab catatan kecil mengenai mengkomunikasikan resiko. Komunikasi resiko sendiri adalah sebuah disiplin komunikasi yang spesifik di mana premis dasar komunikasi resiko yakni bahwa resiko berdasarkan penglihatan sama pentingnya dengan resiko nyata. Dan resiko berdasarkan penglihatan lebih bersifat emosional dibandingkan rasional. Seorang filsuf Yunani bernama Epictetus mengatakan bahwa persepsi adalah kebenaran karena orang mempercayainya. Jika seseorang mempercayai sesuatu meskipun itu adalah hal yang irasional dilihat dari faktanya, maka hal itu akan dianggap kebenaran. Lalu komunikasi resiko yang dilakukan oleh pihak Grab dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama adalah pre-crisis phase, di mana pihak Grab melakukan komunikasi yang baik serta memberikan edukasi kepada stakeholders mengenai potensi krisis yang mungkin terjadi saat menggunakan Grab Wheels. Yang kedua yaitu krisis response phase atau fase krisis, di mana mereka dengan cepat tanggap mencari tahu permasalahan serta menghubungi keluarga korban, menyampaikan bela sungkawa serta memberikan dukungan moral serta bantuan material. Selain itu, Grab juga memberikan respon yang baik kepada media dengan munculnya CEO Grab dalam proses klarifikasi kepada media. Hal ini sangat membantu Grab dalam mempertahankan citranya. Yang ketiga yaitu post-crisis phase, di mana mereka membenahi diri dan mempelajari kekurangan, memperbaiki dengan cara terutama dengan sosialisasi dan edukasi penggunaan Grab Wheels secara aman dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan saat menggunakan Grab Wheels. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amarelia Sinta, nomor hadir 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perubahan sebagai strategi manajemen isu. Kasus seperti resiko kesehatan pemakaian ponsel sebelumnya adalah contoh strategi manajemen isu. Industri tidak merubah baik produk, pelayanan, atau rencananya. Mereka justru memenangkan argumen yang ada di masyarakat. Namun perusahaan tidak selamanya berada di sisi yang salah. Dan perubahan adalah satu-satunya strategi. Dalam kasus kecelakaan Grab Wheels yang terjadi pada tanggal 11 November 2019 lalu, juga menyebabkan kecelakaan tersebut menjadi topik hangat di lingkungan masyarakat dan berbagai media jejaring sosial. Hal ini tentunya mempengaruhi citra dari Grab di mata masyarakat. Namun, dengan tindakan dan manajemen krisis yang baik dan terorganisir yang telah dilakukan oleh Grab, membuat Grab mampu mempertahankan citranya. Hal ini ditunjukkan dari hasil survei yang menunjukkan bukti nyata dampak sosial dari Grab Wheels. Dengan hasil 9 dari 10 masyarakat Jakarta mempercayakan Grab Wheels sebagai moda transportasi jarak dekat di perkotaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Grab mampu mempertahankan citra perusahaannya.